A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiri al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wasillu arhamakum. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Al hadis. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana alhamdulillah di siang ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat berjamaah, salat zuhur. Yang mudah-mudahan langkah kita yang kita lakukan ini, niat kita yang kita niatkan ini semata-mata mengharapkan ridha dan magfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salamnya marilah kita panjatkan kepada junjunan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu menteladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian ba'da salat duhur kali ini insyaallah saya akan mengambil sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan jauh-jauh hari kepada kita sebagai umatnya dengan redaksi hadisnya, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang bahwa amalan-amalan yang akan memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kemudahan di sini adalah kita tanpa sebuah proses yang menyulitkan. Oleh karena itu amalan-amalan ini yang perlu kita lakukan apabila kita ingin menjadi manusia yang tadkhulul jannata bisalam, dengan arti dimudahkan oleh Allah untuk memasuki akses yaitu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini adalah kalimat ya nida, suatu undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mukhatabnya, yang ditujunya yaitu adalah annas. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Sang Khalik, Allah Rabbul Alamin. Allah sebagai pencipta bis sama'i wal ard. Allah lah yang menciptakan langit ini. Allah lah yang menciptakan fil ard, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Allah lah termasuk yang menciptakan kita, yang dijadikan dan ditakdirkan sebagai manusia yang mempunyai tugas pokok, yaitu adalah liya'budun, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi manusia tadkhulul jannata bisalam, dimudahkan akses untuk menuju surganya Allah. Yang pertama yang mesti kita lakukan yaitu adalah afsus salam. Yang pertama kita harus senantiasa yaitu mengamalkan, mengerjakan, menyebarkan yaitu salam. Arti daripada assalam ini adalah sebuah kedamaian, kemaslahatan. Oleh karena itu mudah-mudahan ketika kita bahkan prakteknya di dalam sehari-hari, kita selalu mengucapkan Assalamualaikum, bahwa yang dengan artinya bahwa keselamatan bagi kalian. Arti di sini adalah luas, bahwa Islam mengajarkan bahkan kita sebagai manusia yang dikategorikan sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa kita memanusiakan manusia. Yang hadir kita menjadi insan rahmatan lil alamin, manusia yang memiliki mental rahmatan lil alamin, yang baik hubungannya dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan begitu baik hubungannya dengan manusia yaitu yang disebut dengan hablum minanas, dan kita baik hubungan kita kepada alam yang disebut dengan hablul minal alam. Bagaimana kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, membawa kemaslahatan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia ketika ingin selamat, dimudahkan akses ke surga, yang perlu kita lakukan adalah afsus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah Islam, sebarkanlah yaitu ajaran-ajaran Islam, karena Islam adalah sebagai solusi untuk kehidupan kita. Dakwahkanlah Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirahnya. Amalan yang kedua yang mesti kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kemudahan untuk memasuki surga, yaitu adalah wasilul arham. Yaitu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang senang, yang suka, yang gembira melaksanakan yaitu silaturahmi. Menjalin sebuah kekerabatan, pertemanan, persahabatan. Dengan tersebut, amalan-amalan tersebut, dengan konsep silaturahmi, kita akan lahirlah kemudahan. Banyak saudara, termasuk banyak rezekinya. Itu adalah janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya, maka yaitu perbanyaklah silaturahmi. Dan mudah-mudahan
kita adalah menjadi pribadi yang senantiasa suka gemar bersilaturahmi. Yang telah terputus mari kita sambungkan, yang telah terhubung marilah kita lebih hadirkan saudara ini, teman yang telah berjalin ini, semakin kita menyatukan fisik kita. Mempunyai sahabat yang selalu mengingatkan kita ketaatan kepada Allah untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang selalu yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ketika kita ingin dimudahkan akses masuk surga, yaitu adalah wa at'imut ta'am. Hendaklah kita menjadi manusia yang peduli kepada sesama, yang memiliki mental untuk muzaki, menjadi mental yang selalu memerhatikan fakir miskin, yuhibbul fuqara wal masakin. Agar kita dimudahkan oleh Allah memasuki surga, maka amalan yang mesti kita lakukan ini adalah yuhibbul fuqara wal masakin. Kita cinta fakir miskin, kita cinta yaitu anak-anak yatim golongan du'afa. Anak-anak yatim yang tidak ada orang tuanya, bahkan kerabatnya. Oleh karena itu mesti kita tolong agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat sejarah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan digambarkan di dalam kitab Al-Barjanji bahwa baginda Rasulullah adalah yuhibbul fuqara wal masakin, bahwa akhlak daripada bagian akhlak dari baginda Rasulullah yaitu mencintai fakir miskin. Begitu sayangnya ketika kita jauh dari fakir miskin. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mencintai fakir miskin dan anak yatim. Hadirin rahimakumullah, poin yang terakhir adalah yaitu ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah masuk surga, yaitu adalah yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Ini adalah salah satu amalan untuk memudahkan kita, adalah yaitu wasallu bil lail. Kita mengerjakan salat malam. Kita mendekatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang gemar yaitu bangun di waktu malam untuk senantiasa bermuhasabah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah milik Allah dan setiap persoalan-persoalan yang hadir kepada kita jangan takut. Yang mesti kita takuti adalah kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah besar dan kecilnya masalah itu adalah bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah apakah kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas yaitu musibah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama gemar salat malam. Di sana kita banyak beristighfar. Bahkan salah satu akses kemudahan untuk rezeki kita yang dijanjikan dalam firman Allah yaitu fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Itu janji Allah ketika kita senantiasa beristighfar, taqarruban ilallah, introspeksi diri, Allah akan memudahkan akses yang diinginkan oleh kita, apalagi kita ingin akses kemudahan untuk memasuki surga. Oleh karena itu,
apabila kita dari poin ke poin yang 4 itu kita lakukan, yang pada endingnya, pada akhirnya tadkhulul jannata bisalam, dengan amalan absus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wa sallu bil lail, wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Dengan gemar yaitu kita menyebarkan salam, dan kita menyambung silaturahmi, dan kita yaitu cinta kepada fakir miskin, dan kita selalu bangun malam. Insyaallah biiznillah, dengan rahmat Allah, tadkhulul jannata bisalam. Allah akan memberikan kemudahan akses masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita yaitu diberikan pertolongan Allah Subhanahu